Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud adalah suatu gerakan yang lazimnya dilakukan pada saat sholat. Namun boleh juga sujud dilakukan ketika di luar sholat. Semisal sujud syukur. Allah pun telah memerintahkan kita untuk senantiasa bersujud, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Dalam sebuah riwayat hadis telah dijelaskan betapa Allah mencintai orang-orang yang bersujud. Dari Ma'dan bin Abi Thalhah Al-Ya'mari radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah bertemu Thauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepadanya, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga." Atau Ma'dan berkata, "Aku berkata pada Thauban, beritahukan padaku suatu amalan yang dicintai Allah." Ketika ditanya, Thauban malah diam. Kemudian ditanya untuk kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kalinya, Thauban berkata, "Aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu." Lalu Ma'dan berkata, "Aku pun pernah bertemu dengan Abu Darda dan bertanya hal yang sama." Lalu sahabat Abu Darda menjawab sebagaimana dijawab oleh Thauban padaku. Hadis riwayat Muslim nomor 488. Karena ternyata amalan atau gerakan sujud dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan suatu perkara yang paling dekat posisi seorang hamba kepada Allah Sang Pencipta. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran pun terdapat firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Al-Quran Surat Qaf ayat 16. Dan dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku maha dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Maka sangat luar biasa dan utama sekali hal tersebut, yaitu sujud kepada Allah. Dan Rasulullah pun mengajarkan kita untuk memanfaatkan keutamaan sujud tersebut. Dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun di waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa kepadanya, karena pantas untuk dikabulkan doamu pada waktu itu." Hadis riwayat Muslim. Dan terdapat faidah mengapa sujud sangat luar biasa dan besar keutamaannya. Dijelaskan bahwa keutamaan sujud yang agung ini dikarenakan sujud merupakan sikap merendahkan diri yang utuh dan ubudiyah atau penghambaan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pada saat itu seorang hamba meletakkan dan menempelkan anggota tubuhnya yang paling mulia dan yang paling tinggi, yaitu kepala atau wajahnya, ke permukaan tanah yang selalu diinjak dan dihinakan dalam rangka beribadah dan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Syarhu Sahih Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Beberapa individu di sekitar kita mempermasalahkan ucapan-ucapan Islami dengan alasan sok suci ataupun sok kearap-arapan. Namun sayangnya hal tersebut tidak diikuti oleh mereka, dengan juga mempermasalahkan semua ucapan-ucapan dari bahasa Inggris yang sok kebarat-baratan. Dan seringkali agar kita dianggap keren ataupun gaul atau mengikuti tren kekinian, semua ucapan kita fasihkan dengan melontarkan kalimat-kalimat atau ucapan dengan bahasa Inggris, walaupun ucapan itu sebenarnya tiada makna. Dan di lain sisi, semua ucapan Islami yang kita ucapkan, kita niatkan bukan untuk mengikuti orang-orang Arab, namun semata-mata karena kita mengikuti tuntunan dari Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang dimana Nabi Muhammad SAW diutus bukan untuk bangsa Arab saja, namun untuk seluruh alam semesta. Di video kali ini kita akan bahas dan kulik beberapa kalimat Islami yang ternyata bermuatan doa dan penuh makna dibandingkan dengan ucapan dari bahasa Inggris. Ucapan good morning, good evening, good afternoon, ataupun good night seringkali sebagian dari kita lontarkan di setiap awal pertemuan atau perjumpaan. Hal tersebut mungkin memang terlihat cool apabila kita ucapkan ketika awal pembukaan sebuah pertemuan. Namun morning tetaplah morning, pagi tetaplah pagi. Hanya sebatas itu, tiada kelebihannya. Namun coba kita lihat apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW ketika awal perjumpaan. Nabi SAW bersabda, jika seorang bertemu dengan saudaranya yang muslim, maka ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Tirmizi 2721. Salam tersebut mempunyai arti, semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan terlimpah kepadamu. Nah sob, lebih bermuatan dengan makna dan syarat dengan doa bukan? Ucapan thank you adalah sebuah simbol untuk mengungkapkan rasa terima kasih pada seseorang yang telah memberikan sesuatu ataupun berjasa padanya. Namun sebatas itu, hanya sekedar ucapan. Lalu mari kita lihat ucapan yang diajarkan oleh Nabi SAW, di mana beliau telah bersabda, barang siapa yang dibuatkan kepadanya kebaikan, lalu ia mengatakan kepada pelakunya, jazakallahu khairan, maka sungguh ia telah benar-benar meninggikan pujian. Hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6368. Kalimat jazakallahu khairan artinya adalah semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Oh my God. Ucapan oh my God terkadang terlontar ketika kita sedang terkejut, heran, ataupun kagum dengan sesuatu. Namun, dalam Islam terdapat beberapa kalimat yang lebih baik untuk diucapkan ketika kita terkejut, heran, ataupun kagum. Di antara ucapan yang disyariatkan adalah Masya Allah, yang artinya, sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Bisa juga dengan kalimat zikir yang lain, yaitu Subhanallah, yang artinya, Maha Suci Allah. Bisa juga dengan kalimat zikir yang lain, yaitu Allahu Akbar, yang artinya, Allah Maha Besar. Semua ucapan tadi adalah termasuk kalimat zikir, di mana di segala keadaan kita dianjurkan untuk berzikir, mengingat Allah, sekalipun dalam keadaan kagum ataupun terkejut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam serta siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Al-Quran Surat Ali Imran 190-191. Itulah sob, beberapa ucapan dari sekian banyak lagi ucapan yang disyariatkan dalam Islam yang lebih bermakna dan lebih baik daripada ucapan kalimat lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk selalu berzikir. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami, Islam Story. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.